malam ini saya melanjutkan kronologis untuk buat laporan ke kantor polisi Polda Jatim terkait apa yang tempo hari pernah saya unggah mengenai ganti rugi tol. Ternyata ada modus kejahatannya dan beberapa orang sudah memberi melalui cara mereka. Bagaimanapun itu nanti saya sebutnya di kronologis saya. Saya sudah kasih warna, saya kasih tanda, saya sudah berusaha untuk bertemu dengan seorang pengacara, nanti dia yang menindaklanjuti. Ini kronologi saya rampungkan apakah ini berpengaruh. Jadi selama saya jadi pegawai negeri ada yang ada yang mewakili saya di daerah saya sana, dan itu sih singkatnya seperti itu. Jadi mereka bertindak seolah-olah saya, padahal bukan. Kenapa demikian? Ya saya nggak tahu ya, namanya ilmu magis, yang namanya kejahatan, ada yang bisa dipikirkan secara logika, ada yang tidak, dan mereka punya cara sendiri untuk melakukan kejahatan. Jadi kita tidak bisa menafikan itu. Saya juga minta tolong yang terhormat kepada Bapak Kapolda Jawa Timur. Jawa Timur itu bukan, kita tidak bisa memperlakukan Jawa Timur itu sebagai sesuatu yang nyatanya memang seperti ini, tetapi di belakang itu ada upaya-upaya terselubung yang tidak bisa dihindari. Permasalahan magis, ritual, misteri, hal-hal yang tidak realistis itu bisa digunakan untuk modus kejahatan. Berlagak sarung atau bagaimana itu banyak cara. Jadi saya tidak mau ya, karena ini sudah lama semenjak saya jadi, sebelum jadi PNS maupun sudah, saya sama istri pernah itu, bahkan saya waktu di Gresik pun juga demikian. Oleh karena itu saya nggak mau tinggal diam. Mungkin di bulan ini saya sudah melakukan awalan. Saya mohon, saya sempat makan bersurat kepada Bapak Presiden saat itu sebelum saya PNS ya, karena saya juga bingung saat itu harus kemana. Semua orang seolah-olah digiring gitu, seolah-olah kepingin menjatuhkan atau mengusir saya secara simbolik atau secara halus. Setiap pulang ke itu lah banyak hal seperti itu yang salah. Tapi sekarang terbuka, Allah Maha Adil. Saya tidak meragukan ya kekuasaan Allah kun fayakun. Saya juga tidak, sebelumnya tidak berpikir seperti ini, kok ada sejahatnya gitu ya. Ya karena untuk pengen itu ada modus politik. Jadi ibarat kata mau dibuat suap untuk apa saya juga nggak tahu, dibuat untuk apa juga saya nggak paham. Ada beberapa aktor yang sudah saya sebutkan namanya di kronologi saya terkait bukti. Ini sebagian dilakukan secara lisan. Yang namanya magis itu juga tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang berkebudayaan. Itu semua juga ada muncul pakarnya, keahliannya masing-masing, dan itu harus ditindaklanjuti. Ini memang kriminal murni, modusnya sudah ada, mau nggak mau ya harus ditindak. Saya sebagai warga negara, ya memang ini yang ketika saya tulis ini, saya menyebutkan nama terus apa yang disampaikan, karena memang cara mereka seperti itu. Jadi bukan berarti saya menyuruh, saya tidak tahu. Saya posisinya di NTT. Ini ada di keluarga saya seperti apa di sana, dibuat seperti apa saya juga nggak tahu. Mereka cerita-cerita sendiri. Saya sebagai orang yang punya 5 keterampilan berbahasa, membaca bisa, menulis bisa, mendengarkan bisa, menyimak bisa, berbicara bisa. Lah ini kebetulan mereka menggunakan mengasah. Dikira itu kita orang bodoh. Kita orang berbahasa itu punya keterampilan mendengarkan, punya keterampilan menulis. Ya kalau misalkan tradisi lisan ya saya tulis, ya saya dengarkan, saya tulis gitu. Dimanapun itu saya tulis. Sekarang saya ungkapkan dalam kronologis ini. Ya saya juga sebelumnya nggak pernah berkaitan dengan hukum, bermasalah dengan hukum saya juga nggak pernah. Tapi ini saya lakukan karena saya nggak mau ya, saya nggak tahu ya di sana ada apa, terus apa yang mereka lakukan saya juga tidak paham. Jadi ini video ini saya buka, saya katakan bahwa saya tulis, saya sudah niatkan, lillahi ta'ala saya lakukan ini, dan tuntutan saya sudah saya sampaikan. Nanti tinggal mereka yang mengeksekusi seperti apa. Saya lakukan ini karena ya saya sebagai warga negara gitu.
Terkait mereka seperti itu namanya pembelaan. Terkait ini modus benar apa tidak ya, karena kalau ketemu dengan orang yang pendidikannya beda nanti perlakuannya berbeda. Saya nggak tahu bagaimana bapak polisi nanti mengeksekusi seperti apa, saya nggak tahu karena melibatkan orang besar. Saya juga tidak pernah berkaitan dengan orang itu ya, saya juga tidak pernah ngurusi urusan orang. Tapi ketika ada orang yang mengurusi urusan saya ya, saya punya tindakan khusus untuk itu karena saya punya keluarga dan punya nama baik. Itu juga harus diperhatikan. Saya juga nggak pernah membuat masalah dengan orang. Kalau misalkan ada orang yang nggak suka itu wajar, karena hidup bermasyarakat itu berbagai macam tanggapan itu pasti muncul, berbagai penilaian itu pasti muncul. Tapi saya berusaha untuk membuat orang itu ya tidak sakit hati dengan saya, karena saya nggak punya niatan untuk menyakiti orang. Ada orang yang menyakiti saya secara simbolik, secara apa, secara itu. Ya saya kalau misalkan nggak menganggap itu sebagai, ya kita pahami itu sebagai sesuatu karakter orang yang unik, karena ketika kita berhadapan dengan orang, bertemu dengan orang, karakter itu bermacam-macam. Saya nggak pingin orang itu sama dengan saya, dan ketika nggak pingin sama dengan saya, pasti kan karakter berbeda itu pasti ada. Nah ini saya lakukan, ini video vlog saya ya, saya buat, bukan berarti saya membuat nanti dikiranya saya mengetik, membaca dalam hati, saya tik terus yang di sana merasa disuruh ini memutarbalikkan kelisanan yang saya lakukan. Saya kan nggak ngomong, saya ketik. Yang namanya ngetik kan kalau nggak membaca secara lisan, membaca dalam hati. Nah saya juga nggak punya ilmu-ilmu semacam itu, tetapi secara ilmiah saya orang yang suka budaya, saya belajar tentang kebudayaan Jawa Timur, pemetaan wilayahnya itu seperti apa, tentang kebudayaan itu, mereka masing-masing wilayah punya karakter masing-masing. Saya juga orang asli yang ada di tempat tinggal orang tua saya, asal saya di sana. Saya tahu bagaimana seluk-beluknya. Ketika mereka aksi seperti ini saya juga nggak kaget gitu loh. Soalnya asumsi awal saya, laporan ketika saya buat pertama kali itu juga hampir seperti itu, tapi sekarang ditunjang ya, artinya mereka sudah memberikan mungkin membuat pengakuan gitu, seolah-olah nggak terlihat. Kita kan belajar tradisi lisan ya, tradisi lisan, belajar folklore, kehidupan masyarakat pedesaan, kebudayaan masyarakat petani, itu kita pelajari, kita dalami. Banyak referensi, banyak buku. Bahkan Clifford Geertz saja bisa mendeskripsikan dalam penelitiannya tentang hantu. Hantu loh bisa dibahas secara ilmiah. Kenapa yang seperti ini tidak? Gitu ya. Terkait bagaimana pasal-pasalnya nanti, saya bukan orang hukum, nanti perlu konsultasi secara intensif dan saya perlu ketemu langsung dengan pengacara saya. Sebelumnya sudah ketemu saat di Jawa, nanti saya akan melakukan izin ya. Saya sekarang posisinya di NTT, kemudian di Prodi juga ada akreditasi, ada kegiatan, jadi saya nggak mau dikatakan egois. Saya akan bantu mereka selesai, nanti mungkin mereka bisa timbal balik ke saya. Itu ya, karena ini tentang hukum ya. Kita jauh-jauh, kita ASN, kita sudah memberikan yang terbaik untuk negara. Sekarang ini ada sesuatu yang menimpa kehidupan saya dan keluarga saya. Keluarga saya menanggapi apa dan apa itu bukan urusan saya. Tetapi ketika saya tahu, karena pendidikan keluarga saya mulai dari bapak sama emak saya itu nggak tinggi, bahkan nggak sekolah. Tapi ya mau nggak mau harus SD lah. SD pernah, tapi nggak tamat atau tamat saya juga nggak tahu, karena nggak ada waktu itu sekolah apa sih. Kebetulan ada orang yang pintar, yang namanya pendidikan orang desa ya. Kita bisa memberikan, mencoba apa namanya, mengimajinasi tentang itu. Tapi tapi apapun itu bukan halangan, karena saya sama orang tua, bapak sama mak saya punya niatan tinggi, sekolah tinggi lah, itu tugas saya untuk menyelesaikan itu gitu ya. Jadi saya mohon doanya pada teman-teman, semoga diberikan kelancaran, kemudahan. Ini juga namanya jihad ya, rahmatan lil alamin. Allah maha tahu, Allah maha mengetahui, Allah maha menyayangi. Saya juga tidak sok suci, saya juga tidak itu, tapi saya juga nggak ahli ibadah. Saya tahu bahwa Allah itu ada di mana-mana. Saya merasa terlindungi olehnya. Saya ada di NTT pun, walaupun jauh dari keluarga, saya juga merasa terlindungi. Lah itu pun saya lakukan bukan karena apa ya, karena saya sebagai warga negara, saya juga ingin memiliki hidup yang tenang. Tapi kalau ada yang seperti ini berarti kan memang sudah lama diincar gitu loh. Tapi bagaimana saya juga tidak tahu, saya juga tidak bisa membaca pikiran orang. Saya hanya bisa membaca pikiran orang-orang dalam karya sastra karena dibaca.
Jadi definisi membaca jangan dipolitisasi dengan belajar ilmu magis untuk bisa membaca pikiran orang, itu berbeda. Lah itu makanya pendidikan saya kan nggak sama dengan mereka, sehingga kalau mereka, makanya bukannya saya nggak pernah kumpul sama orang ya, kan kumpul sama orang saya kumpulnya dengan murid dengan itu. Ya hari-hari tertentu mungkin bisa apa namanya senda gurau ngobrol di teras rumah. Itu merupakan juga salah satu tindakan saya berkumpul dengan orang. Tapi kalau kumpul-kumpul dan seterusnya itu bukan tipikal saya. Itu saya tahu diri di mana harus kumpul, di mana harus tidak, di mana harus bicara, di mana harus tidak. Lah itu artinya it ego super ego saya juga mengontrol kehidupan saya. Saya harus bagaimana tindakan saya juga, saya nggak bisa gegabah karena itu semua harus dikumpulkan. Bayangkan ya, semua itu dimulai dari pencairan ganti rugi tol waktu pandemi pertama. Akhirnya sekarang terbuka, Allah Maha Tahu, Allah mendengarkan doa saya. Itu istri pun juga saya beritahu gini-gini, penjelas dia juga memberi kekuatan ke saya, memberi doa ke saya, mertua terima kasih bapak mertua saya atas masukannya. Ya memang kita nggak bisa bertindak sendiri, aku minta bantuan teman untuk bisa membantu saya dalam hal ini. Masa belum-belum itu sudah minta dilaporkan ke Polres Gresik. Oh ternyata saya telusuri, saya tanya bapak, saya rekam bapak saya, ternyata anaknya itu pernah keluar masuk di Gresik, itu kasus-kasus tertentu, ada yang narkoba udah ketangkap, seharusnya pengedar narkoba kan dihukum mati. Nah itu bisa lepas, itu di Gresik saya juga nggak tahu gitu ya. Makanya kok mintanya ke Gresik terus. Lah masalah di Gresik bagaimana saya juga nggak tahu, karena saya nggak pernah berada di penjara dan nggak pernah di polisi. Saya juga nggak mau seperti itu, makanya saya menjaga diri saya, meminta pertolongan ke Allah, semoga saya dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Saya tujuannya ke NTT itu juga ya apa ya, bukan untuk menyebarkan Islam atau apa. Saya ke NTT juga mengajar, tugas negara ya, jadi dosen ASN, lolos bertugas di sini. Saya juga tidak menutup kemungkinan hijrah ke Jawa, tapi melihat situasinya seperti apa, karena kan ASN harus itu tuh punya hak untuk itu. Nah di sini saya mengajar, melakukan tridharma di sini, jadi itu tugas utama saya, bukan jauh dari keluarga, bukan bagaimana kalau misal minta pindah ya nanti kan ada petunjuknya, ada teknisnya seperti apa. Ya memang ketentuannya seperti itu. Sama halnya dengan ini, saya laporkan juga ketentuannya, saya ikuti ketentuan yang ada, karena sebagai warga negara yang baik saya juga tidak pernah tersangkut hal yang semacam ini. Ya saya juga orang awam juga harus menyerahkan pada orang yang lebih pengalaman untuk bisa menanganinya. Ya nggak tahu ya, semoga Allah memberi kemudahan, saya juga mohon doanya. Kalau misalkan nanti seperti apa itu bukan urusan saya. Misalkan kepingin, katanya kata dilaporkan ke polisi lewat kelisanan yang mereka berikan, katanya bisa langsung keluar, ya nggak tahu ya, karena mungkin ada DPR-nya, atau DPR di Jawa Timur atau DPR di kabupaten, saya juga nggak tahu gitu ya. Saya pernah posting cerita itu karena hubungan dengan orang tua sudah diputus, maksudnya diputus tuh nggak bisa dengan adik saya, HP-nya di apa saya juga nggak tahu, diancam atau seperti apa, sehingga komunikasi tidak bisa dilakukan. Saya pun minta tolong keponakan ke atas supaya bisa, apakah ada strategi yang direncanakan saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi secara analisa saya berdasarkan kelisanan yang saya dengar di sini dan data-data yang mendukung keterangan orang tua, semuanya sudah terjawab. Tinggal nanti eksekusinya dari bapak polisi seperti apa. Kalau misalkan banyak jenis tanya jawab, banyak jenis, mereka punya caranya sendiri. Nah, saya mempercayakan itu. Kalau berbeda barulah kita melakukan bandingan. Karena kita di lingkungan akademis ya, kita bukan lingkungan tukang gosip. Jadi kebudayaan, walaupun kebudayaan lisan tapi tetap kita tuh kehebatan lisan ya gitu. Kalau misalkan di NTT itu tradisi lisan sangat mendominasi karena orang menulis itu tidak banyak gitu ya, dari masyarakatnya budaya lisannya lebih kental. Daerah Indonesia Timur itu seperti itu. Nah ini saya juga minta bantuan kepada semuanya supaya dilancarkan. Itu ya tujuan saya tidak selama ini tidak pernah membuat apa itu jahat sama orang, itu saya merasa tidak pernah. Saya di manapun juga berhati-hati dalam hal bertindak dan bertutur. Kalau misalkan ada yang namanya komunikasi lintas budayanya beda, saya suka berhati-hati. Kalau misalkan ada yang merasa sakit hati ya saya mohon maaf, diingatkan itu lebih baik daripada diamkan. Kalau misalkan kita tidak seperti itu ya jangan mengada-ada. Yang namanya hidup bermasyarakat kan macam-macam ya.
Kita tidak bisa memungkiri itu. Saya juga tidak menyalahkan seperti itu. Memang kehidupan bermasyarakat seperti itu gitu. Tapi kalau di Jawa ya wis biasa. Cakcuk itu kan hal yang lumrah karena kita masyarakat Jawa Timur hal seperti itu biasa. Apalagi masyarakat di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, budaya arek itu masih kental gitu ya, masih kental dan tidak bisa dinerkan. Kalau misalkan ketemu gerusak-gerusuk bonek ya memang seperti itu, lingkungannya gitu. Lah kalau ketemu saya dulu sekolah jadi guru kemudian ketemu murid seperti itu karakternya memang seperti itu, tinggal tugas kitanya yang seperti apa gitu loh. Nggak bisa disamakan satu wilayah dengan wilayah yang lain, semua ada studinya, semua ada kajiannya, semua ada perlakuannya. Kita menghadapi itu juga nggak bisa sama apa namanya kita perlakukan. Saya pun di NTT juga sama, ketika saya orang Jawa Timur dulu belajar S1 di UNESA, S2-nya di Undip, ketemu dapat jodoh orang Blora, ketemu di Semarang. Itu pun juga ketika istri saya ajak ke Jawa Timur ke Gresik ya saya katakan, emakku iki ya wonge gini, omongannya ya keras, bapakku ya kalem, aku dewe ya cak itu hal yang lu itu kamu jangan kaget, kamu jangan ya kebudayaan itu penting. Sama halnya ketika saya sudah di NTT, nah saya harus memahami kebudayaan mereka. Saya belajar di sini, sama-sama belajar, kalian belajar memahami saya belajar memahami. Nah seperti itu gambarannya. Jadi apapun itu saya maaf tidak bisa memberikan toleransi yang tinggi terhadap hal ini. Ini benar-benar kejahatan yang tidak bisa saya sudah direncanakan. Saya juga tidak bisa memberi toleransi. Oleh karena itu nanti saya serahkan ke pengacara untuk ditindaklanjuti ke Bapak Polda Jawa Timur yang terhormat. Itu ya, saya mohon doanya semoga diberi kelancaran. Nah ini saya posisinya di jauh ya, di NTT dengan di, tapi saya nggak tahu, semoga mereka dalam kedua. Lah memang kondisinya ketika pulang nggak ada apa-apa. Ya memang saling menuntut, daripada orang tua saya dibunuh atau di apa, saya kan juga tahu. Diancamnya tidak secara langsung, ayo, tapi secara lah karena mereka main mimpi gitu ya, main ilmu magis, jadi kita nggak bisa itu ya seperti apa ya, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Kun fayakun itu mukjizatnya saya juga nggak tahu gitu, saya bukan orang yang belajar itu. Kalau mereka punya ilmu itu ya monggo gitu ya. Apakah percaya nggak percaya, Jawa Timur seperti itu saya ambil ya, kita di Tulungagung dimanapun itu juga seperti itu, jadi nggak bisa memungkiri. Ya apa tidak itu mungkin bisa membantu untuk ada apa itu kan alasan ya, saya nggak tahu. Semoga bisa didengar, saya mohon maaf ya, semoga diberi kemudahan juga. Saya terima kasih, bukan rasa simpati atau bagaimana, saya hanya minta doanya, semoga diberi kemudahan.